Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2013 Pedang menunjuk ke arah Heqian. Pria berkuasa dari keluarga Heng sangat berhati-hati. Dia menyerang dari jarak jauh. Dia mengulurkan tangan dan meraih Luming. Sebuah cakar besar terbentuk dan mencengkeram Luming. Membunuh. Luming berteriak, memegang pedang dengan kedua tangan, dan menebasnya. Sinar cahaya pedang, seperti bulan sabit, menebas ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemanapun cahaya pedang lewat, retakan gelap muncul di angkasa. Puff! Tangan besar yang dibentuk oleh ahli keluarga Heng dipotong menjadi dua oleh cahaya pedang. Namun, cahaya pedang tidak berhenti dan terus menyerang ahli keluarga Heng. Cepat, terlalu cepat, begitu cepat sehingga pihak lain tidak bereaksi. Cepat mundur. Kaisar dari keluarga Heng meraung, tapi sudah terlambat. Puci. Darah berceceran di mana-mana saat ahli keluarga Heng terpotong menjadi dua. Jiwanya secara alami lenyap dalam cahaya pedang. Dia telah membunuh penguasa bela diri lainnya. Terlebih lagi, orang ini bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Qian. Dia adalah seorang ahli di antara Kaisar Void, tapi dia masih tidak bisa memblokir pedang Luming. Banyak orang memandang pedang batu di tangan Luming dengan rasa hormat yang dalam. Tentu saja, ada juga orang yang terlihat serakah. Luming hanyalah seorang suci sejati, tapi dia bisa mengendalikan pedang dan melepaskan kekuatan yang begitu menakutkan. Bagaimana jika Kaisar bela diri mengendalikannya? Brengsek, betapa beraninya. Anggota keluarga Heng lainnya bereaksi dan meraung. Hahaha, bagus sekali. Kaisar yang tak berbentuk tertawa keras, menyebabkan Kaisar keluarga Heng memasang ekspresi jelek. Siapa lagi yang ada di sini untuk membunuhku? Pedang batu di tangan Luming diarahkan ke keluarga Heng. Semua pembangkit tenaga listrik keluarga Heng memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh, kemarahan, dan ketakutan. Mereka tidak tahu sejauh mana Luming bisa menggunakan pedang Kaisar Surgawi. Oleh karena itu, tidak ada yang berani melangkah maju. Bukankah kalian semua baru saja datang untuk membunuhku? Sekarang kamu menjadi orang yang tidak berguna. Luming kemudian mengarahkan pedang batu ke Sekte Surga Daluo, yang membuat orang-orang dari Sekte Surga Daluo terlihat mengerikan. Tapi tetap saja, tidak ada yang keluar. Akhirnya, Luming mengarahkan pedang batu ke keluarga He. Anjing tua Heqian, keluarlah dan hadapi kematianmu. Luming berteriak, niat membunuhnya meledak. Hari ini, dia ingin mempersembahkan kepala Heqian sebagai pengorbanan kepada Master Lembah Naga Es. Wajah Heqian menjadi gelap. Banyak orang terkejut. Luming ingin menantang Heqian. Heqian adalah seorang kaisar sejati. Bahkan di antara kaisar sejati, Heqian tidak lemah. Dia dianggap ahli. Dengan basis kultivasi Luming di alam suci absolut dan kendalinya atas pedang Kaisar Langit, bisakah dia benar-benar bertarung dengan Heqian, seorang kaisar tua yang sejati? Heqian, aku menantangmu. Jika Anda tidak berani menerima tantangan, katakan saja. Luming berkata dengan keras, suaranya penuh ejekan. Kecil, kamu harus mati. Heqian meraung dalam hatinya. Dia berharap bisa membunuh Luming dengan tamparan. Namun, dia tidak percaya diri dan bahkan merasa sedikit takut saat menghadapi Luming yang memegang pedang surgawi Tirk. Dia tidak ingin mati. Dia masih ingin selamat dari kesengsaraan besar dan hidup dengan hati-hati selama ratusan ribu tahun. Tapi sekarang, Luming, seorang junior, menantangnya. Jika dia tidak menerima tantangan itu, dia pasti akan kehilangan muka, bukan hanya dia, tapi juga keluarganya. Sekarang, dia sedang mengendarai seekor harimau dan tidak bisa berhenti. Sepertinya keluarga dia benar-benar pengecut. Mereka hanya tahu cara menindas orang lain dengan kekuatan mereka dan menggunakan keunggulan absolut mereka untuk menekan orang lain. Begitu pihak lain menunjukkan sedikit ancaman, mereka segera melarikan diri. Ini sungguh memalukan. Luming melanjutkan, nada mengejeknya semakin kuat. Wajah anggota keluarga dia memerah dan mereka merasa sangat terhina. Heqian, lakukan gerakanmu dan bunuh dia. Kaisar Agung Klan He berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan melirik ke arah Heqian. Wajah Heqian langsung memucat. Jelas sekali, Kaisar Agung Klan He sangat marah. Dia tidak punya pilihan selain menuruti kata-kata Kaisar Agung Klan He. Kecil, aku akan membiarkanmu mati dengan cara yang buruk.
Wajah Hekian muram. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan cahaya surgawi dunia di sekelilingnya menyelimuti dirinya. Pada saat yang sama, beberapa senjata berdaulat melayang di sekelilingnya. Di antara mereka, ada beberapa senjata pertahanan raja yang melindunginya. Hahaha, kamu benar-benar takut mati. Kamu sedang menghadapi seorang Saint Junior sejati, tapi kamu sudah membungkus dirimu seperti cangkang kura-kura bahkan sebelum kamu mulai bertarung. Li Yang sunyi tertawa. Apakah kamu melihat itu? Itulah yang dimaksud dengan pengecut. Huang Ling juga berbicara. Sekelompok bintang B terkutuk. Hekian meraung dalam hatinya. Diejek di depan umum oleh beberapa junior, meskipun kulitnya cukup tebal, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memerah. Membunuh. Dia mengubah amarahnya menjadi niat membunuh dan mengeluarkan senjata raja. Senjata raja terbang di udara dan menyerang Lu Ming. Dia masih tidak berani terlalu dekat dengan Lu Ming. Dia mengendalikan senjata kedaulatan dan menyerang Lu Ming, berniat untuk menguji keadaan. Suara mendesing. Itu adalah pisau perak kecil. Ia menembus kehampaan dengan kecepatan yang mencengangkan dan kekuatannya bahkan lebih mengerikan. Namun, gerakan pedang ini dapat dengan mudah membunuh ahli kaisar manapun. Bas! Pedang tirk surgawi di tangan Lu Ming bergetar. Lu Ming memanfaatkan situasi ini dan menebas. Dentang! Pedang batu itu berbenturan dengan pisau perak kecil, mengeluarkan dengungan yang menakutkan. Pisau perak kecil itu bergetar dan terlempar. Tidak lebih dari ini. Mata Hekian berbinar. Dia merasa bahwa meskipun pedang Kaisar Langit sangat kuat, itu tidak terlalu dilebih-lebihkan. Dia bisa memblokirnya sepenuhnya. Namun, dia tetap khawatir. Dia mengendalikan pisau perak kecil itu dan mengubahnya menjadi sambaran petir perak, menyerbu ke arah Lu Ming. Dentang! Dentang! Pedang tirk surgawi di tangan Lu Ming menebas terus-menerus, bertabrakan dengan pisau perak kecil. Setelah lebih dari 10 tabrakan berturut-turut, pisau perak kecil itu akan terlempar setiap saat. Namun, sosok Lu Ming juga mundur beberapa langkah. Kamu biasa saja, mati. Hekian akhirnya merasa lega. Dia bergerak dan menerkam ke arah Lu Ming. Cahaya pedang yang menakutkan meledak dari tangan Hekian dan menebas ke arah Lu Ming. Mundur. Banyak kaisar sejati dan kaisar kosong melindungi mereka yang tingkat kultivasinya lebih lemah dan mundur dengan cepat. Kekuatan tempur Hekian sangat kuat. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, area yang luas akan diselimuti olehnya, dan akan sulit untuk berdiri. Bagus. Kilatan dingin melintas di mata Lu Ming. Dia mengedarkan teknik budidaya yang mengendalikan tubuh fisik tirk surgawi. Lebih banyak energi yang keluar dari pedang tirk surgawi. Bas! Bas! Pedang kaisar surgawi bergetar terus-menerus, dan lapisan cahaya neon yang menakutkan muncul di tubuh pedang. Setelah itu, Lu Ming mengayunkan pedangnya dan kilatan pedang yang mengejutkan meledak. Pedang yang berkilauan di 19 prefektur. Cahaya pedang itu menebas dan bertabrakan dengan cahaya pedang Hekian. Ledakan. Cahaya menyilaukan meledak, dan pancaran pedang tak berujung serta pedang Qi menyapu ke segala arah. Seluruh langit bergetar hebat. Bang! Kemudian, cahaya pedang hancur sementara cahaya pedang yang menakutkan menghantam senjata pertahanan raja di sekitar Hekian. Kekuatan kekerasan membuat Hekian terbang seperti bola meriam, wajahnya pucat. Kamu tidak menggunakan kekuatan penuhmu sekarang. Hekian berteriak ketakutan. Anjing tua, mati. Lu Ming memegang pedang batu dan sepertinya menyatu dengannya. Kekuatan pedang batu mengalir ke tubuhnya. Dia maju selangkah dan menyusul Heian, menebas dengan pedang lagi. Hekian meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya. Kekuatan dunia melonjak dengan liar dan berperang melawan Lu Ming. Namun, ketika pedang Lu Ming ditebas, He Xiao terlempar lagi. Bab 2014 Rockman muncul. Bang! Hekian dikirim terbang. Sosok Lu Ming dengan cepat mengikuti, dan pedang Kaisar Surgawi terus menebas. Pada saat ini, energi yang keluar dari pedang Kaisar Surgawi telah melampaui energi Hekian. Banyak orang terkejut. Kekuatan pedang Kaisar Langit terlalu menakutkan. Baru saja, ia bahkan tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Sekarang setelah dilepaskan, itu benar-benar menekan Hekian. Pedang batu itu berdengung, dan pedangnya Qi sangat mengejutkan. Itu terus menebas Hekian. Hekian mengertakkan gigi dan mengendalikan senjata raja. Bilah perak kecil itu membesar dengan cepat dan dia menebasnya. Dentang! Pedang batu dan pedang perak berbenturan, menyebabkan percikan api beterbangan.
Sebuah lubang muncul di pedang perak, tapi tidak ada jejaknya di pedang batu. He Qian terpaksa mundur. Lu Ming mengikuti dari belakang dan menebas pedang tempurnya lagi. He Qian hanya bisa mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Dentang, dentang, dentang. Keduanya terus bentrok, dan langit bergemuruh. Kedua sosok itu bertukar lebih dari selusin gerakan dalam sekejap, dan kecepatan mereka sangat mencengangkan. Mereka yang memiliki kultivasi yang lebih lemah hanya dapat melihat dua bayangan setelahnya. Bang! Setelah lebih dari selusin gerakan, pedang perak di tangan He Qian hancur berkeping-keping, terbang kemana-mana. Senjata kaisar sejati hancur begitu saja. Bas! Lu Ming mengayunkan pedangnya lagi. He Qian tidak peduli dengan sakit hatinya dan mengendalikan perisai senjata yang berdaulat untuk memblokirnya. Berdebar. Namun ledakan keras lainnya terdengar saat perisai senjata kaisar diserang oleh kekuatan yang menakutkan dan menghantam tubuh He Qian dengan keras. He Qian mengeluarkan jeritan darah yang mengental saat dia batuk seteguk darah. Mati. Lu Ming meraung dan secara manual mengaktifkan energi di pedang batu. Cahaya pada pedang batu semakin terang dan kekuatannya menjadi lebih besar. Ekspresi He Qian berubah drastis seolah dia merasakan krisis yang fatal. Sosoknya berkedip-kedip dengan liar saat dia menyerang Kaisar Agung klan dia. Kaisar yang agung, selamatkan aku. He Qian meraung. Namun, pada saat berikutnya, Lu Ming berubah menjadi kilatan cahaya pedang dan menyerang He Qian dengan kecepatan yang mencengangkan. Setelah pedang batu meninggalkan tubuh Tirk Surgawi, pedang itu berada di bawah kendali Lu Ming. Meski kekuatannya mengejutkan, namun terbatas. Saat ini, Lu Ming telah mendorongnya hingga batasnya. Pedang ini cukup untuk mengancam He Qian. Namun, tepat pada saat ini, Kaisar Agung klan He mengerutkan kening dan tiba-tiba mengambil langkah maju. Ledakan. Karena langkah ini, angin dan awan di langit berubah. Sebuah kaki raksasa turun dari langit, menginjak Lu Ming. Tercela, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya meraung. Sebagai seorang Kaisar Agung, dia tidak hanya menyerang Lu Ming, seorang suci yang mutlak, tetapi dia juga menyerang Lu Ming ketika dia bertarung dengan orang lain. Dia terlalu hina. Ledakan, ledakan, ledakan. Kaki raksasa itu seluruhnya terbuat dari energi. Itu seperti kaki dewa. Saat turun dari langit, Lu Ming merasa ruang di sekitarnya telah membeku. Tekanan yang mengerikan membuat Lu Ming sulit bernapas. Memotong. Lu Ming berteriak. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya dan menebas kaki raksasa itu. Ledakan. Ledakan yang menggemparkan bumi terdengar. Kilatan pedang Lu Ming hanya bertahan sebentar sebelum roboh di bawah kaki raksasa itu. Kaki raksasa itu terus menginjak dengan kecepatan yang mencengangkan. Lu Ming memegang pedangnya secara horizontal di depannya. Berdebar. Kaki raksasa itu menginjak pedang batu, dan Lu Ming jatuh ke tanah seperti meteorit. Ledakan. Tanah dalam radius ribuan mil bergetar dan retakan seperti sarang laba-laba muncul. Sebuah lubang yang dalam dan hitam pekat muncul di tempat Lu Ming mendarat, kedalamannya tak terduga. Lu Ming, Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya gemetar di hati mereka. Bagaimana kabar Lu Ming? Lu Ming telah bertukar pukulan dengan Kaisar Agung. Itu adalah seorang kaisar yang hebat. Jika Kaisar Surgawi tidak muncul, Kaisar Agung akan berada di puncak. Di seluruh Gunung Yuan, berapa banyak orang yang dapat mengambil satu gerakan dari seorang Kaisar Agung? Bahkan Kaisar sejati puncak pun akan mati. Menguasai. Mata Lu siang-siang sudah berkaca-kaca dan dia hampir menangis. Ledakan. Di dalam kehampaan gelap tak berujung, gangguan hebat terdengar. Raungan pedang terdengar tanpa henti. Itu adalah Paman Kong. Paman Kong masih berperang melawan Kaisar Tianluo. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya memandangi gua yang gelap gulita. Apakah Lu Ming sudah mati? Bahkan jika Kaisar Agung tidak menggunakan banyak kekuatannya, dia mungkin akan mati setelah bentrokan langsung dengan Kaisar Agung. Bas! He Qian tiba di atas gua dan menunjukkan senyuman garang. Kecil, jadi bagaimana jika kamu memiliki pedang Kaisar Surgawi? Bagaimanapun juga, Anda hanyalah seekor semut di alam suci absolut. Kamu tidak tahu tempatmu jika kamu ingin bertarung dengan keluargaku. He Hao mencibir. Semut alam Sein yang mutlak. Siapakah orang yang dipukuli oleh semut alam Sein absolut? Huang Ling berkata dengan sinis. Gadis kecil, lidahmu tajam. Aku akan membuatmu menyesali perkataanmu nanti. He Xiao menatap Feng Ling dengan dingin. Kemudian,
Kekuatan dunia berkumpul dan membentuk tombak, yang dilemparkan ke dalam gua yang gelap. Suara mendesing. Tombak itu terbang ke dalam gua yang gelap seperti batu yang tenggelam ke laut. Ekspresi Hekian berubah dan tubuhnya mendarat lagi. Matanya dipenuhi cahaya seolah ingin melihat dengan jelas apa yang ada di bawah. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai berguncang dan mengeluarkan suara gemuruh yang dalam, seolah-olah seekor binatang buas yang tiada taranya telah terbangun dari kedalaman bumi. Cepat mundur. Ekspresi Kaisar Agung Klan He tiba-tiba berubah saat dia meraung. Hati He Gao bergetar, dia akan terbang ke langit. Ledakan. Tanah meledak, asap dan debu memenuhi udara. Sebuah tangan yang sangat besar muncul dari dalam tanah dan meraih Hekian. Tangan raksasa ini terbuat dari batu. Itu sangat besar dan tidak terbatas, menutupi langit dan memancarkan aura yang menakutkan. Dengan sekali genggaman, itu menutup semua rute pelarian Hekian. Hekian ketakutan dan ingin melarikan diri, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak punya cara untuk melarikan diri. Dia seperti cacing merayap yang hendak ditangkap. Ledakan. Pada saat ini, Kaisar Agung Klan He mulai bergerak. Dengan pukulan telapak tangan, cetakan telapak tangan besar menghantam tangan batu raksasa itu. Dia ingin menyelamatkan Hekian. Namun, tanah bergemuruh lagi saat tangan batu raksasa lainnya terulur dan meninju Kaisar Agung Klan He. Ledakan. Tangan batu raksasa itu menghancurkan telapak tangan Kaisar Agung Klan He. Bas. Ketika tangan raksasa itu mendekat, Hekian meledak dengan marah, tapi tidak ada gunanya. Dia ditangkap oleh tangan batu raksasa itu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah bergemuruh dan kemudian runtuh. Seorang manusia batu yang sangat besar bergegas keluar dari tanah. Ini adalah tubuh jasmani Kaisar Langit. Seseorang berteriak kaget. Di sini, banyak orang telah memasuki dunia teratai, memasuki dunia ke-9, dan melihat tubuh jasmani Kaisar Langit. Pada awalnya, tubuh jasmani Kaisar Langit dikendalikan oleh sungai bintang yang abadi. Namun, kemudian, ketika lorong kosong itu muncul, tubuh jasmani dan pedang Kaisar Langit terbang menjauh untuk menekan lorong kosong itu, lalu menghilang. Dia tidak menyangka akan muncul di sini. Mungkinkah Luming telah memperoleh tubuh Tirk Surgawi? Namun, mengapa Luming dan bukan galaksi? Pada awalnya, bukankah tubuh Tirk Surgawi dikendalikan oleh galaksi? Para ahli dari keluarga Heng, terutama Kaisar, memiliki cahaya terang di mata mereka. Ini, orang-orang di pihak Luming tercengang. Mereka tidak tahu bagaimana Luming berubah menjadi golem batu dan bergegas keluar setelah diledakkan ke kedalaman bumi. Hekian, aku bilang kamu harus mati hari ini. Suara golem raksasa itu mendengung, tapi dari nadanya, jelas itu adalah Luming. Banyak orang yang tercengang. Luming dan tubuh fisik Tirk Surgawi telah menyatu menjadi satu. Babak 2015, membunuh Hekian, melawan Kaisar Agung. Hekian digenggam di tangan Luming. Dia ketakutan. Dia berjuang dengan panik, mencoba membebaskan diri. Namun, ini adalah tubuh fisik Tirk Surgawi. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, itu sia-sia. Lepaskan dia. Kaisar Agung Klan He memandang Luming, atau lebih tepatnya, pada tubuh fisik Tirk Surgawi. Matanya bersinar karena keserakahan. Tubuh jasmani dan pedang tempur Tirk Surgawi adalah harta karun tertinggi. Menggelikan. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Mata acuh tak acuh golem batu itu menyapu ke arah Tirk klan dia. Kemudian, ia diperas dengan kuat. Kekuatan mengerikan itu hampir menghancurkan Hekian, menyebabkan dia menjerit kesakitan. Ledakan. Kaisar Agung Klan He mulai bergerak. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya warna-warni yang tak ada habisnya. Gumpalan cahaya warna-warni seperti pedang dewa saat menyerang ke arah Luming. Itu adalah terang dunia, sangat menakutkan. Bas! Pedang batu telah tertancap di belakang tubuh fisik Tirk Surgawi. Pada saat ini, dengan pemikiran dari Luming, pedang batu itu berdengung dan terbang keluar. Itu membesar dengan cepat dan tersapu. Setelah pedang batu menyatu dengan tubuh jasmani Kaisar Langit, kekuatannya meningkat secara dramatis. Ia menebas secara horizontal dan menerima semua serangan dari Kaisar Agung Klan He. He Xiao, suruh kamu berangkat. Suara dingin Luming terdengar. Jangan, tidak, Hekian berteriak ketakutan. Dia tidak ingin mati. Dia telah menghabiskan seluruh upayanya untuk selamat dari kesengsaraan besar dan terus menjadi riang. Tapi sekarang,
dia akan mati bahkan sebelum dia melewati kesengsaraan besar. Dia sangat ketakutan. Ledakan. Lu Ming mengepalkan tinjunya dan kekuatan mengerikan mengalir ke arah He Qian. He Qian tidak bisa menahan kekuatan ini sama sekali. Di telapak tangan Lu Ming, tubuhnya meledak sedikit demi sedikit, hanya menyisakan kepalanya. Dia belum mati, dan jiwanya masih ada. Saat ini, dia terus-menerus berteriak, "Lepaskan aku, lepaskan aku." Suara mendesing. Aliran energi mengalir ke lautan kesadaran He Qian dan menghancurkan jiwanya. Kemudian, Lu Ming melemparkan kepala He Qian dan kepala itu terbang keluar. Itu mendarat di depan sebuah makam besar di gunung. Itu adalah makam Master Lembah Naga Es. Saat itu, Lu Ming bersumpah untuk mempersembahkan kepala He Qian sebagai pengorbanan kepada penguasa Lembah Naga Es. Sekarang, dia telah melakukannya. Banyak orang terkejut. Seorang kaisar sejati telah dibunuh begitu saja. Dia dibunuh tanpa ampun oleh Lu Ming di depan Kaisar Agung. Membunuh. Pada saat ini, Kaisar Agung klan He sangat marah. Rambut panjangnya menari-nari di udara dan kinya mengejutkan. Bang! Dia mengambil satu langkah ke depan, dan aura menakutkan melonjak ke arah Lu Ming. Jika kamu ingin bertarung, aku akan bertarung denganmu. Ayo naik. Ayo pergi. Lu Ming berkata sambil melayang ke langit. Kaisar Agung dari klan He mengikuti dari belakang dan terbang ke langit juga. Di saat yang sama, cahaya pedang yang sangat terang muncul dari tangannya. Seolah-olah seluruh dunia akan terpecah oleh pedang ini. Bas! Pada saat ini, Lu Ming diintegrasikan ke dalam tubuh fisik Tirk Surgawi. Dia mengendalikan tubuh fisik Tirk Surgawi, memegang pedang batu, dan menebas. Dentang. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, seolah-olah dunia telah meledak. Seluruh dunia berguncang. Orang-orang di bawah hanya merasakan cahaya terang memancar di langit tak berujung, seolah-olah matahari telah meledak. Keduanya saling bertukar pukulan, dan tubuh mereka bergoyang saat mereka mundur beberapa langkah. Wajah Kaisar klan He berubah muram. Saat dia menggerakkan tubuhnya juga bertambah pesat. Pada akhirnya, dia berubah menjadi raksasa yang sebesar tubuh fisik Kaisar Surgawi. Kaisar besar mengendalikan dao besar, dan dunia kecil di dalam tubuh mereka mendekati kesempurnaan. Mereka bisa melahirkan makhluk hidup, dan kekuatan dunia mereka memungkinkan mereka dengan bebas memperbesar atau memperkecil tubuh mereka. Kaisar Agung klan He mengepalkan tangannya di udara seolah-olah dia sedang memegang dao besar di tangannya dan itu telah berubah menjadi pedang perang. Dao yang agung berubah menjadi pedang, memancarkan cahaya cemerlang. Dengan tebasan, kekuatan tak berujung berkumpul dan menebas Lu Ming. Dengan pemikiran dari Lu Ming, energi dalam tubuh fisik Tirk Surgawi meledak dengan liar, menutupi tubuh fisik Tirk Surgawi dengan lapisan cahaya warna-warni. Cahaya warna-warni pedang batu itu bahkan lebih kuat. Dentang. Lu Ming mengayunkan pedangnya lagi dan bertabrakan dengan Kaisar Agung klan dia. Kali ini, keduanya masih dipaksa mundur, dan kekosongan bergetar di bawah kaki mereka. Namun saat berikutnya, keduanya terus bertabrakan. Dentang, dentang, dentang. Serangan mereka sangat sederhana, namun masing-masing mengandung kekuatan yang menakutkan. Setiap serangan mereka mengguncang bumi. Jika mereka mendarat di tanah, tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Setelah menjadi seorang kaisar yang hebat, seseorang dapat mengendalikan dao yang agung dan kembali ke keadaan semula. Pertarungan mungkin tampak sederhana, tapi itu bahkan lebih berbahaya. Dalam sekejap mata, keduanya bertukar puluhan jurus, dan sulit menentukan pemenangnya. Aku harus mengakhiri ini dengan cepat. Energiku tidak bisa bertahan selama itu. Lu Ming memiliki banyak pemikiran di benaknya. Bang! Bang! Lu Ming menginjak kehampaan dan berlari menuju Kaisar Agung keluarga He dengan kecepatan tinggi. Kaisar Agung dari keluarga He kemudian menebas lagi. Namun, kali ini, Lu Ming tidak melawan. Dia bertaruh bahwa tubuh jasmani Kaisar Langit dapat menahan serangan lawan. Ledakan. Pedang Tirk klan He menebas tubuh Lu Ming. Tubuh Lu Ming bergetar hebat tetapi dia berhasil memblokir serangan itu. Bahkan tidak ada bekas luka di tubuhnya. Lu Ming sangat gembira. Bagaimanapun, ini adalah tubuh fisik Tirk Surgawi. The Celestial Tirk begitu kuat sehingga dia jauh lebih kuat dari seorang Kaisar Agung. Tubuh mereka secara alami kokoh dan abadi. Kaisar Agung biasa bahkan tidak dapat menembus tubuh Kaisar Surgawi. Membunuh. Lu Ming meraung, dan pedang batu itu menebas Kaisar Agung klan He.
Tidak baik. Kaisar Agung klan He terkejut saat dia mundur. Namun, dia masih terlambat satu langkah. Tubuhnya tersapu oleh cahaya tajam pedang batu, dan luka berdarah pun muncul. Bunuh, bunuh, bunuh. Lu Ming berteriak dan serangannya seperti badai, meledak ke arah Kaisar Agung klan He. Kaisar Agung klan He juga melancarkan serangan baliknya. Namun, Lu Ming sepenuhnya mengabaikan pertahanannya sendiri dan membiarkan serangan Kaisar Agung klan He mendarat di tubuhnya. Yang harus dia lakukan hanyalah menyerang dengan gila-gilaan. Untuk sesaat, Kaisar Agung dari keluarga He sepenuhnya berada di sisi pasif dan ditekan oleh Lu Ming. Di bawah, banyak ahli tingkat kaisar dapat melihat pertempuran di langit melalui kehampaan yang luas. Saat ini, mereka semua tercengang. Keluarga He Tirk sebenarnya berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dan ditekan oleh Lu Ming. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Tubuh fisik The Celestial Tirk sangat kuat. Sungguh sia-sia bagi Lu Ming untuk mengendalikannya. Jika itu dikendalikan oleh Kaisar Agung klan saya, bukankah dia akan mampu menyapu dunia? Mata para pembangkit tenaga listrik keluarga Heng dipenuhi dengan keserakahan, dan mereka ingin mengambil tubuh Kaisar Surgawi untuk diri mereka sendiri. Adapun para ahli alam Kaisar dari Akademi Suci Gunung Yuan, mereka sangat gembira. Bagaimana kabarmu? Bagaimana pertempuran di atas? Huang Ling bertanya dengan cemas. Mereka yang berada di bawah pangkat Kaisar tidak memiliki kekuatan untuk melihat pertempuran di atas. Lu Ming lebih unggul, kata Kaisar tanpa bentuk. Dia telah menghadapi Kaisar dari keluarga Heng selama ini dan tidak mengambil tindakan. Pada saat ini, dia melambaikan tangannya dan sebuah gambar muncul di langit. Itu adalah gambar Lu Ming dan Kaisar dari keluarga He yang bertarung di langit. Pada saat ini, Kaisar Agung klan He telah sepenuhnya ditekan dan hanya bisa bertahan secara pasif. Bang! Di saat kecerobohan, tangan Lu Ming yang lain mendaratkan pukulan ke wajah Kaisar Agung klan He, membuatnya terbang. Bagus, pemukulan yang bagus. Pukul dia. Ketika Li Yang Sunyi dan para pemuda ras terpencil lainnya melihat ini, mereka berteriak kegirangan dan kegembiraan. Para ahli dari keluarga He berwajah pucat saat mereka menatap Huang Li dan yang lainnya. Bab 2016, mengalahkan Kaisar Agung. Apa yang kamu lihat? Aku sangat bahagia. Saya sedang menunggu Kaisar Agung dari klan He dipukuli hingga menjadi kepala babi. Saya akan merekam semuanya dengan gambar mengembuskan batu. Seorang kaisar hebat yang dipukuli sampai ke kepala babi pasti layak untuk dikoleksi. Mungkin saya bisa menjualnya kepada orang lain dengan harga tinggi. Desolate Li dan yang lainnya balas menatap ke arahnya, lalu mengeluarkan batu gambar aura dan menyalin gambar itu. Kalian sedang mencari kematian. Para ahli dari keluarga He sangat marah. Boxennovel.com. Namun, yang membuat mereka ingin muntah darah adalah banyak orang di tempat kejadian mengeluarkan batu nafas bayangan dan membuat salinannya. Ini termasuk keluarga Heng dan Sekte Surga Daluo. Memang benar, pemandangan seorang Kaisar Agung dipukuli sampai ke kepala babi adalah pemandangan yang langka. Ia yakin banyak orang akan mengeluarkan banyak uang untuk membelinya. Hal ini membuat wajah keluarga He memerah. Di langit, Lu Ming mengejar keluarga Tirk setelah dia mengirimnya terbang. Dia terus melancarkan badai serangan. Kaisar Agung klan He melolong. Sebuah dunia melayang keluar dari tubuhnya. Di dunia ini, seseorang bahkan bisa melihat kelahiran beberapa makhluk aneh yang hidup dan berkembang biak di dalamnya. Kekuatan dunia yang tak ada habisnya dikendalikan oleh Kaisar keluarga He. Itu bergabung dengan Dao Agung Langit dan Bumi dan berubah menjadi teknik pembunuhan mengerikan yang ditujukan pada Lu Ming. Namun, Lu Ming masih tidak peduli dengan pembelaannya sendiri. Dia bergegas keluar dengan arogan dan menebas dengan pedang batu. Dia menerobos kekuatan dunia dan menyerang Kaisar Agung klan He. Keduanya bertukar lebih dari 10 gerakan berturut-turut. Kaisar Agung dari keluarga He berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Lu Ming menemukan kelemahan lain dan menebas dengan pedangnya. Pedang ini langsung menebas wajah Kaisar Agung klan He. Kaisar Agung dari klan He mengelilingi tubuhnya dengan dao yang agung. Kekuatan dunia menyebar saat dia membangun lapisan pertahanan di sekujur tubuhnya. Namun, ketika pedang itu ditebas, Kaisar Agung klan He masih terlempar terbang seolah-olah dia telah dihantam oleh gunung besar. Tubuhnya berputar beberapa ribu putaran di langit. Dia merasakan kepalanya berdengung, dan jiwanya hampir meledak. Bas! Saat berikutnya, Lu Ming menyerang Kaisar Agung klan He dan menebasnya lagi.
Bang! Kaisar Agung Klan He dikirim terbang sekali lagi. Namun, Lu Ming tidak menembus pertahanan Kaisar Agung keluarga He. Dia hanya membuat pihak lain pusing. Energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani Kaisar Langit masih terlalu sedikit. Kekuatan serangannya masih kurang. Lu Ming menghela nafas dalam hatinya. Hanya 12% energi Kaisar Surgawi yang tersimpan di tubuhnya. Meskipun ia mampu menekan Kaisar Agung Klan He dengan pertahanannya yang tak tertandingi, masih sulit untuk menembus pertahanannya. Jika energi yang tersimpan dalam tubuh fisik Tirk Surgawi mencapai 20%, Lu Ming yakin bahwa dia dapat menembus pertahanan pihak lain dan bahkan membunuhnya. Namun, meski dia tidak bisa menembus pertahanan lawannya sekarang, dia masih bisa menyalahgunakan lawannya dengan kejam. Bas! Lu Ming berlari menuju Kaisar Agung Klan He lagi dan menendang wajahnya dengan keras. Kaisar Agung Klan He mengerang dan tubuhnya terlempar lagi. Kemudian, Lu Ming menyusulnya dan menghempaskan Kaisar Agung keluarga He lagi. Kaisar Agung dari keluarga He terlempar kemana-mana oleh serangan Lu Ming seperti bola. Kaisar yang agung. Di bawah, pembangkit tenaga listrik keluarga He semuanya pucat. Beberapa penonton tercengang. Adapun banyak orang yang bersama Lu Ming, mereka semua sangat gembira. Hahaha, ini terasa enak, terlalu enak. Pukul wajahnya. Ya, pukul dia dengan keras. Desolateli tertawa seolah-olah dialah yang memukuli Kaisar klan dia. Pada saat yang sama, dia tidak lupa menggunakan gambar batu pembasmi untuk merekam adegan tersebut. Di sampingnya, ekspresi Kaisar Heng sedikit tidak sedap dipandang. Jika Lu Ming bisa menghajar Kaisar Agung dari keluarga He, bukankah dia juga bisa melakukan hal yang sama padanya? Ah! Di langit, Kaisar Agung Klan He akhirnya sadar setelah dipukuli berkali-kali. Dia meraung dengan marah dan dunia kecil di tubuhnya tampak terbakar. Ledakan! Ledakan! Dia mulai berusaha sekuat tenaga. Dia melancarkan beberapa serangan mengerikan ke Lu Ming, membombardir tubuhnya. Dia akhirnya memaksa Lu Ming mundur. Di saat yang sama, dia dengan panik berlari ke kejauhan dan menghilang dalam sekejap mata. Mundur. Kemudian, suara Kaisar Agung Klan He bisa terdengar. Banyak ahli dari Klan He memiliki ekspresi jelek di wajah mereka. Namun, sejak Kaisar Agung Klan He telah pergi, mereka hanya bisa mundur. Seketika, masing-masing klan dia berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Dalam sekejap mata, dia ceroboh. Di langit, Lu Ming memandang Kaisar dari keluarga Heng dengan sedikit kegembiraan. Ekspresi Kaisar Heng berubah. Dia tahu bahwa mustahil baginya untuk membunuh Lu Ming dan mengambil kembali pedang Kaisar Langit atau bahkan tubuh fisik Kaisar Langit. Mundur! Kaisar Heng berteriak ketika tubuhnya berkedip dan dia juga pergi. Adapun para ahli dari keluarga Heng, mereka buru-buru melarikan diri dari Institut Suci Gunung Yuan. Ayo pergi! Kekosongan berguncang dan Kaisar Tianluo muncul. Dia melirik Lu Ming dengan enggan, dan pergi bersama orang-orang dari Sekte Surga Daluo. 3 kekuatan tingkat Kaisar datang dengan momentum yang besar, tetapi mereka pergi dalam keadaan yang menyedihkan. Dan semua ini karena Lu Ming. Ketika mereka datang, itu karena Lu Ming. Saat dia mundur, itu juga karena Lu Ming. Bisa dibilang ketiga kekuatan besar kali ini berada dalam keadaan yang menyedihkan, terutama keluarga He. Lu Ming telah membunuh salah satu kaisar yang kosong dan salah satu kaisar yang sebenarnya. Bahkan Kaisar Agung dipukuli oleh Lu Ming. Mereka ditakdirkan untuk menjadi bahan tertawaan. Adapun keluarga Heng, Lu Ming juga telah membunuh seorang kaisar kecil. Itu terlalu menakutkan. Lu Ming mengendalikan tubuh fisik Tirk Surgawi dan dapat menekan Kaisar Agung. Mulai sekarang, tidak ada seorang pun di Gunung Yuan yang bisa menandinginya. Itu benar. Dengan tubuh fisik Tirk Surgawi yang melindunginya, Lu Ming pasti akan tumbuh dengan lancar. Aku bertanya-tanya betapa menakutkannya anak kekacauan ketika dia besar nanti. Banyak orang yang berbisik. Beberapa kekuatan bahkan mulai mempertimbangkan apakah mereka harus berteman dengan Lu Ming. Bagaimanapun, karakter Lu Ming tidak perlu diragukan lagi. Mengabaikan keselamatannya sendiri dan bekerja sama dengan Kaisar Agung untuk menutup jalur spasial ras Dewa Jahat, poin ini saja sudah cukup untuk meninggalkan kesan baik pada orang lain. Sekarang, Lu Ming memiliki tubuh fisik Tirk Surgawi untuk melindunginya. Dia pasti akan tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik yang menakutkan di masa depan. Bukan tidak mungkin baginya untuk menerobos ke alam Kaisar Agung.
Tentu saja yang terbaik adalah berteman dengan Lu Ming sekarang. Sayang sekali energi yang tersimpan terlalu sedikit, dan sekarang akan segera habis. Dengan satu pikiran, Lu Ming berjalan keluar dari glabela tubuh jasmani Tirk. Kemudian, tubuh jasmani menyusut dengan cepat dan disingkirkan oleh Lu Ming. Energi yang tersimpan di tubuh Kaisar Surgawi hampir habis selama pertempuran dengan Kaisar keluarga He. Kalau tidak, dia tidak akan keberatan menyiksa Kaisar keluarga Heng dan Kaisar Tianluo. Karena energinya habis, Lu Ming tidak mengejar dan menyerang. Kalau tidak, dia akan tamat jika dia terekspos. Faktanya, Tirk dari keluarga He takut pada Lu Ming. Jika dia bertahan lebih lama, Lu Ming akan ketahuan. Kemudian, Raja keluarga Heng dan Kaisar Tianluo akan bergabung dan Lu Ming akan berada dalam bahaya. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa tubuh fisik Tirk Surgawi perlu menyimpan energi sebelum dapat dikendalikan. Mereka tidak berani melawan Lu Ming. Lu Ming turun dari langit dan berjalan menuju Huang Ling dan yang lainnya. Hahaha, Lu Ming, sungguh memuaskan bisa menghajarmu. Ini sangat memuaskan. Saya baru saja menyalin semua keterampilan. Mari kita nikmati bersama ketika kita punya waktu. Desolate Li tertawa, matanya bersinar. Huang Ling, Long Chen, dan yang lainnya juga tersenyum. Sayang sekali saya tidak berhasil membunuh satu pun Kaisar Agung. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Babak 2017, harta untuk menyelamatkan Qiu Yue. Lu Ming menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Banyak orang yang terdiam. Jadi Lu Ming masih ingin membunuh Kaisar Agung. Makhluk kecil ini cukup ambisius, tetapi tidak mudah untuk membunuh seorang kaisar yang hebat kecuali Anda memiliki keunggulan kekuatan yang luar biasa. Kaisar yang tak berbentuk berjalan mendekat sambil tersenyum. Lalu, dengan kilatan cahaya, Paman Kong muncul. Paman Kong, kamu baik-baik saja. Boxennovel.com. Lu Ming bertanya dengan prihatin. Paman Kong belum pulih dari luka seriusnya dan dia baru saja bertarung dengan Kaisar Tianluo. Lu Ming khawatir. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Paman Kong memperlihatkan senyuman hangat dan kembali ke keadaan tuanya. Jika bukan karena semua orang telah melihat pertarungan Paman Kong, mereka tidak akan pernah mengira bahwa dia adalah seorang kaisar agung yang menakutkan. Paman Kong tidak tinggal lama. Setelah bertukar beberapa kata, dia pergi. Setelah itu, kaisar yang tak berbentuk juga pergi. Mereka semua terluka dan perlu pulih secepat mungkin. Adapun Huang Li, Huang Ling, Long Chen dan yang lainnya, mereka menarik Lu Ming dan mengadakan pesta besar, dengan halus menyebutnya sebagai perayaan. Saat mereka minum, mereka mengeluarkan batu gambar dan menyaksikan Lu Ming memukuli kaisar keluarga He. Dalam beberapa hari berikutnya, ada orang yang datang ke Akademi Suci Gunung Yuan untuk mengunjungi Lu Ming. Jelas sekali bahwa kekuatan ini ingin berteman dengan Lu Ming. Misalnya, Villa Api Ungu di Tanah Suci yang kuno dan satu-satunya aula suci. Lu Ming memiliki tubuh fisik kaisar langit dan kekuatan tempur seorang kaisar. Dia tidak perlu takut dengan sekte surga Daluo. Tentu saja mereka bersedia berteman dengannya. Hal yang sama terjadi pada beberapa kekuatan kuat lainnya. Mereka secara alami tidak tahu bahwa tubuh jasmani kaisar surgawi tidak dapat digunakan kapanpun mereka mau. Itu diperlukan untuk menyimpan energi. Mereka juga tidak mengetahui bahwa energi tubuh jasmani kaisar langit telah habis. Lu Ming tidak menolak siapapun dan bertemu dengan pembangkit tenaga listrik dari banyak kekuatan. Jika dia berteman dengan lebih banyak kekuatan, dia akan berguna di masa depan. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah bulan telah berlalu. Kota Kaisar Surgawi juga sedang mengalami pemulihan yang cepat. Sejak pertempuran terakhir, keluarga Heng dan keluarga He telah menahan diri dan berhenti menyerang wilayah pasukan lain. Banyak kekuatan telah dibangun kembali. Pada saat ini, Lu Ming juga telah meninggalkan Institut Suci Gunung Yuan. Dia baru saja menerima kabar bahwa Menara Vientin telah dibuka kembali dan dia segera bergegas mendekat. Setelah memasuki Menara Vientin, masih ada seseorang yang membawa Lu Ming ke sebuah ruangan. Informasi apa yang ingin kamu ketahui? Seorang lelaki tua dengan rambut seputih salju bertanya. Saya ingin bertanya apakah ada cara untuk memadatkan jiwa. Aku punya teman yang terluka, dan jiwanya terluka. Lu Ming kemudian menjelaskan gejala Qiu Yue secara detail. Menemui hukum perampasan. Jiwa terluka. Pria tua berambut putih itu mengerutkan kening. Hati Lu Ming ada di mulutnya.
Jika Menara Vientin tidak tahu harus berbuat apa, itu akan merepotkan. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut putih itu berkata, sangat sulit untuk pulih dari jiwa yang terluka. Bisakah kamu mengizinkan aku melihat temanmu? Baiklah. Lu Ming mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan tungku ramuan Dayan muncul. Ini adalah tungku ramuan Yan yang agung dari istana Yan ramuan yang agung. Anak kecil, kamu pasti anak kekacauan, Lu Ming, yang namanya mengguncang seluruh gunung Yuan. Tetua berambut putih itu memang ahli Menara Vientin. Sekilas dia mengenali tungku ramuan Dayan. Ini juniornya, kata Lu Ming. Dia membuka tungku ramuan Dayan dan tubuh Qiu Yue melayang keluar. Sesekali, Lu Ming akan memurnikan sejumlah ramuan suci ke dalam tubuh Qiu Yue. Meski sudah lama sekali, wajah Qiu Yue masih kemerahan dan normal. Bahkan ada aroma obat kuat yang keluar dari tubuh Qiu Yue. Pria tua berambut putih itu melambaikan tangannya dan aliran energi mengalir ke tubuh Qiu Yue. Dia mulai mengamatinya dengan cermat. Sesaat kemudian, lelaki tua berambut putih itu mencabut kekuatannya. Kerusakan pada jiwanya sangat parah. Menurut apa yang saya tahu, hanya ada satu tempat di seluruh alam primordial yang memiliki harta karun yang memungkinkan jiwanya berkumpul dan pulih. Kata lelaki tua berambut putih itu. Tempat apa? Harta karun apa? Lu Ming sangat gembira. Selama dia bisa menyelamatkan Qiu Yue, dia akan menemukan cara untuk mendapatkan harta apapun. Anak kecil, tidak mudah menggunakan harta ini untuk menyelamatkan gadis kecil ini. Harta karun itu adalah harta nasional negara iblis super di negeri segudang iblis, peti mati iblis abadi. Peti mati iblis kuno. Mata Lu Ming berbinar. Itu benar. Peti mati iblis abadi dari negara iblis abadi adalah harta langka. Ini mempunyai efek yang tak terbayangkan pada jiwa. Selama gadis kecil ini ditempatkan di peti mati iblis abadi, jiwanya akan terbentuk dalam waktu kurang dari sebulan. Namun, peti mati iblis kuno adalah harta nasional negara iblis kuno. Akan sangat sulit untuk meminjamnya selama sebulan. Kata lelaki tua berambut putih itu. Terima kasih banyak, senior. Lu Ming menangkupkan tinjunya untuk berterima kasih pada tetua berambut putih itu. Dia membayar biaya konsultasi dan mengembalikan Qiu Yue ke tungku ramuan Dayan. Dia harus melakukan perjalanan ke negara iblis kuno. Lebih cepat lebih baik. Semakin lama, semakin merugikan bagi Qiu Yue. Tidak peduli betapa sulitnya, dia harus membantu Qiu Yue pulih. Setelah meninggalkan Menara Vientin, Lu Ming kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan. Dia berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan berangkat ke negeri 10.000 iblis sesegera mungkin. Namun, ketika dia kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan, dia mendengar berita bahwa Kaisar Wuxiang memanggil semua jenius dari Akademi Suci Gunung Yuan. Sepertinya dia ingin mengumumkan sesuatu. Oleh karena itu, Lu Ming tinggal sementara. Dia hanya akan pergi setelah Kaisar yang tidak punya pikiran menyelesaikan pengumumannya. Dalam beberapa hari berikutnya, semakin banyak orang jenius yang kembali ke Akademi Suci Gunung Yuan. Namun, paragon dari keluarga He, keluarga Heng, dan sekte surga Daluo tidak datang. Pada hari kelima, Kaisar yang tak berbentuk mengumpulkan semua orang di tempat dia memberikan ceramah Dao. Lu Ming dan yang lainnya juga telah tiba. Dia menemukan ada beberapa ratus orang di sini, tetapi dibandingkan sebelumnya, ada perbedaan besar. Bas, kehampaan bergetar, dan sosok Kaisar yang tak berbentuk muncul. Salam, Kaisar yang agung. Semua orang memberi hormat. Kali ini, aku mengumpulkan kalian semua di sini karena ada sesuatu yang penting untuk kuumumkan. Saya percaya semua orang sangat penasaran mengapa Tian Huo, Hun Tian, dan saya mendirikan Akademi Suci Gunung Yuan. Kata Kaisar yang tak berbentuk. Semua orang mengangguk. Poin ini memang menjadi pertanyaan di hati setiap orang, ada beberapa alasan utama. Salah satunya terkait dengan suku Dewa Jahat. Pertempuran sebelumnya hanyalah pertempuran regional. Suku Dewa Jahat tidak pernah menyerah untuk menyerang alam surga dan alam primordial. Sekarang, situasi di alam surga sangat tidak menguntungkan. Hanya masalah waktu sebelum suku Dewa Jahat menyerang alam primordial. Oleh karena itu, pertempuran terakhir akan terjadi cepat atau lambat. Kaisar yang tak berbentuk berbicara dengan suara berat. Hati semua orang tenggelam, dan wajah mereka berubah muram. Setelah pertempuran dengan ras Dewa Jahat, semua orang memahami betapa menakutkannya ras Dewa Jahat. Namun,
Itu hanyalah pertempuran skala kecil. Jika pertempuran yang menentukan terjadi, bagaimana mereka bisa bertarung ketika musuh memiliki banyak kaisar agung, atau bahkan kaisar surgawi? Pada saat itu, bukan hanya Gunung Yuan saja. Tak seorang pun di seluruh alam primordial bisa menghindarinya. Mereka semua mungkin akan terlibat dalam pertempuran yang tragis. Kaca, Lu Ming mengepalkan tangannya dengan erat. Dia harus menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk melindungi keluarga dan teman-temannya. Dia merasakan urgensi. Babak 2018, Pertempuran 10 Negeri. Namun, saat dunia berada dalam bahaya, dunia itu sendiri juga akan berada dalam kondisi bertahan. Kaisar yang tak berbentuk terus menjelaskan. Dunia sendiri bisa bertahan. Semua orang bingung. Mungkinkah dunia itu sendiri juga mempunyai kesadaran? Itu benar. Beberapa eksistensi kuat pernah berspekulasi bahwa dunia itu sendiri sebenarnya memiliki kesadaran. Misalnya, ketika alam surga atau alam primordial diserang oleh suku dewa jahat, mereka akan berada dalam keadaan bertahan. Ruang tersebut akan menjadi relatif kokoh dan tidak mudah untuk ditembus. Boxennovel.com. Yang terpenting ketika suatu dunia dalam bahaya, dunia ini akan melahirkan sekelompok favorit surga. Banyak fisik menakutkan akan muncul berkelompok. Sama seperti sekarang, di alam surga dan alam primordial, para jenius bagaikan awan, yang terus bermunculan. Segala jenis fisik raja, dan bahkan anak dewa, terus bermunculan. Di masa lalu, hal itu mustahil. Sebenarnya, inilah pertahanan dunia. Itu melahirkan banyak favorit surga. Ketika hewan favorit surga ini dewasa, mereka dapat bertahan melawan musuh. Inilah masa keemasan yang kita miliki sekarang. Kaisar yang tak berbentuk terus menjelaskan, dan hati semua orang bergejolak. Ini adalah pertama kalinya mereka mendengar hal seperti itu. Pertemuan para ahli kebanggaan surga, kompetisi fisik raja, dan kompetisi berbagai sarjana untuk mendapatkan supremasi sebenarnya adalah keadaan pertahanan dunia itu sendiri. Oleh karena itu, kalian semua adalah harapan masa depan, harapan untuk melawan suku dewa jahat. Itu sebabnya kami bertiga mendirikan Akademi Suci Gunung Yuan untuk mengumpulkan kalian semua dan melakukan yang terbaik untuk membina kalian. Kami harap Anda akan tumbuh lebih cepat. Semua orang tiba-tiba menyadari. Jadi inilah alasan mengapa tiga Kaisar Agung mengadakan pertemuan di Akademi Suci Gunung Yuan. Kaisar Agung benar-benar tidak mementingkan diri sendiri. Beberapa orang menghela nafas, terutama ketika mereka memikirkan nasib Kaisar Api Langit dan Kaisar Huntian yang tidak diketahui. Beberapa orang merasa sedih. Dibandingkan dengan Kaisar tak berbentuk, Kaisar Api Langit, dan Kaisar Pemburu, Kaisar Heng, Kaisar He, dan Kaisar Tianluo semuanya sangat tercela dan egois. Tentu saja, ini hanya poin pertama. Poin kedua adalah pertempuran 10 negeri akan segera diadakan. Kali ini konon akan ada peluang besar. Oleh karena itu, kami ingin Anda berkembang lebih cepat dan memanfaatkan peluang ini. Kaisar tak berbentuk melanjutkan. Pertempuran 10 negeri. Semua orang tampak bingung. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu. Pertempuran 10 negeri adalah pertemuan yang diadakan oleh banyak kaisar besar di 10 negeri alam primordial. Itu akan mengumpulkan semua elit dari 10 negeri. Ketika para elit bertanding juga akan dibarengi dengan peluang yang besar. Tujuannya sama. Ini akan membina kelompok elit ini dan memungkinkan mereka tumbuh lebih cepat. Kata Kaisar Wu Xiang. Hati semua orang bergetar, dan sulit bagi mereka untuk tenang. Pertempuran 10 negeri akan mengumpulkan semua jenius dari 10 negeri. Berapa banyak orang jenius di 10 negeri? Seberapa ketat persaingan antar paragon? Hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Ini adalah pertama kalinya. Kali ini, pertempuran akan diadakan di Tanah Takdir Dewa, dan akan ada banyak sekali penggarap kuat yang berpartisipasi. Ini akan disertai dengan peluang besar yang akan sangat membantu budidaya Anda. Jika Anda ingin bangkit sebelum berperang dengan suku dewa jahat dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri di masa depan, Anda tidak boleh melewatkan pertempuran ini. Suara Kaisar yang tak berbentuk membuat hati semua orang tergerak. Kaisar yang agung, kapan pertempuran akan dimulai? Lu Ming bertanya. Jika Lu Ming ingin menerobos dan mencapai puncak, dia tidak boleh melewatkan kesempatan seperti itu. Namun, dia masih harus pergi ke negeri iblis yang tak terbatas untuk menyelamatkan Qiu Yue. 3 tahun kemudian, kata Kaisar Wu Xiang. 3 tahun kemudian,
Sudah terlambat. Lu Ming menghela nafas lega. 3 tahun kemudian, Tanah Suci akan berkumpul. Pada saat itu, Anda akan menghadapi para jenius dari seluruh alam primordial. Oleh karena itu, jika Anda ingin menonjol dalam pertempuran 10 negeri dan memanfaatkan peluang, Anda harus terus meningkatkan diri dalam 3 tahun ini. Jika tidak, Anda hanya akan menjadi kertas timah. Apakah kamu mengerti? Kata Kaisar Wu Xiang. Dipahami. Semua orang meraung. Baiklah. Sekarang, Lu Ming, Lu Xiang, kalian tetap di sini, sisanya boleh pergi. Kemudian, Kaisar yang tak berbentuk menyebutkan nama sekelompok orang. Setelah itu, beberapa orang pergi, hanya menyisakan beberapa lusin saja. Lu Ming mengalihkan pandangannya ke arah mereka dan menyadari bahwa hampir semuanya memiliki perawakan raja. Hanya sedikit dari mereka yang tidak memiliki perawakan raja. Bubbles, Huang Ling, Long Chen, Ouyang Wushuang, dan yang lainnya semuanya ada di sana. Pada saat ini, ruang itu beriak, dan beberapa sosok muncul. Paman Kong dan Kaisar Suci, kaisar yang seperti kaisar. Beberapa kaisar besar muncul pada saat bersamaan. Kamu adalah kelompok orang paling berbakat di Gunung Yuan. Dalam 3 tahun ke depan, kami akan mengirim Anda ke beberapa tempat aneh. Setiap tempat terkait dengan hukum yang telah Anda pahami dan akan sangat membantu Anda dalam kultivasi. Kaisar tak berbentuk melanjutkan. Mata banyak orang berbinar. Tempat yang dipilih Kaisar Agung pasti luar biasa dan akan sangat membantu budidaya mereka. Kaisar yang agung, aku khawatir aku tidak bisa pergi. Lu Ming maju selangkah dan menangkupkan tinjunya. 1 tahu. Anda akan pergi ke negeri segudang setan, bukan? Petik 2. Kaisar yang tak berbentuk mengangguk. Menyelamatkan orang lebih penting. Namun jika ingin meminjam peti mati iblis kuno, Anda tetap harus mengandalkan diri sendiri. Orang-orang di negeri 10.000 iblis itu, meskipun kita muncul, itu tidak akan memberikan efek sedikit pun. Bahkan mungkin menjadi bumerang. Kata Paman Kong. Para penggarap iblis itu semuanya sombong, Kaisar Suci dengan dingin mendengus. Ya, Lu Ming mengangguk. Aku juga ingin mengikuti saudara Lu Ming, riang gembira. Gelembung itu tergantung di leher Lu Ming. Anak kecil, kami akan membawamu ke tempat yang akan sangat membantu budidayamu. Apakah kamu benar-benar tidak pergi? Kaisar yang tak berbentuk memandangi gelembung-gelembung itu. Aku tidak pergi. Bubbles menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Lu Ming tersenyum pahit, menggelembung, pergi dan berkultivasi bersama Kaisar Agung. Kita akan segera bertemu lagi. Bubbles adalah tikus roh ruang waktu dan diberkati oleh surga. Bakatnya bahkan lebih kuat dari rata-rata anak dewa. Jika dia terus mengikutinya, itu malah akan membatasi bakatnya. Selama ini, gelembung-gelembung telah mengikutinya dan kemajuan kultivasinya tidak terlalu cepat. Kali ini, Lu Ming berencana membiarkan gelembung berkembang bersama Kaisar Agung sehingga dia bisa berkembang lebih cepat. Lu Ming merasakan urgensi. Dia tidak tahu kapan suku dewa jahat akan menyerang. Semuanya harus memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk meningkatkan kemampuannya. Jika bukan karena dia harus menyelamatkan Qiu Yue, Lu Ming akan mengikuti Kaisar Agung untuk berkultivasi. Tapi Bubble tidak tega meninggalkan saudara Lu Ming. Riang gembira. Gelembung itu tergantung di leher Lu Ming dan menggosokkan kepala kecilnya ke tubuhnya. Jadilah baik, Papa. Pergi dan tingkatkan kemampuanmu. Jika tidak, Anda tidak akan dapat membantu saudara Lu Ming di masa depan. Lu Ming menyentuh kepala kecil gelembung itu. Jangan. Gelembung harus membantu saudara Lu Ming. Pao Pao mengedipkan matanya yang besar dan akhirnya setuju untuk berkultivasi bersama Tirk. Baiklah, aku beri waktu 3 hari untuk bersiap. 3 hari kemudian, kami akan membawamu pergi. Kata Kaisar yang tak berbentuk. Setelah itu, semua kaisar besar lainnya pergi. Lu Ming, ayo kita minum. Li Yang Sunyi dan yang lainnya berjalan mendekat. Setelah itu, semua orang minum sepuasnya lalu berkumpul di tanah takdir dewa untuk bersaing dengan surga favorit dari daerah lain. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, Lu Ming meninggalkan kota Kaisar Surgawi sendirian bersama Qiu Yue. Bab 2019 berangkat ke negeri Segudang Setan. Negeri Segudang Iblis adalah salah satu dari 10 negeri di alam primordial. Itu dekat dengan Gunung Yuan dan memiliki wilayah yang luas.
Lu Ming melangkah ke dalam susunan teleportasi dan pertama kali datang ke area teleportasi di luar tanah suci yang kuno. Kemudian, dia terbang ke negeri iblis yang tak terbatas. Tanah suci matahari kuno adalah tanah suci yang paling dekat dengan tanah 10.000 setan dari 9 tanah suci Gunung Yuan. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, ki iblis secara bertahap menjadi lebih padat. Kemudian, Lu Ming melihat sebuah sungai besar di depannya yang membentang melintasi daratan. Ini adalah sungai iblis kuno, yang memisahkan tanah segudang iblis dari Gunung Yuan. Tidak diketahui berapa panjangnya, tapi lebarnya 8.000 mil. Yang aneh adalah air sungai iblis kuno berwarna hitam. Boxennovel.com. Hanya dengan menyeberangi sungai iblis yang tak terhitung jumlahnya seseorang dapat mencapai negeri dengan banyak sekali iblis. Lu Ming tidak berhenti. Dia naik ke udara dan terbang ke sisi lain sungai iblis purba. Sungai iblis kuno kaya akan ki iblis dan membiarkan beberapa binatang iblis aneh, beberapa di antaranya sangat kuat. Binatang iblis ini dipenuhi dengan ki iblis yang padat dan disebut binatang iblis di negeri 10.000 iblis. Dalam proses menyeberangi sungai, Lu Ming mengalami beberapa masalah. Dia diserang oleh beberapa binatang iblis, tapi dia berhasil melewati mereka semua. Saat yang paling berbahaya adalah ketika dia bertemu dengan hiu besar di alam kaisar bela diri. Untungnya, Lu Ming menggunakan teknik nafas dewa untuk menyembunyikan auranya dan untungnya menghindarinya. Lu Ming membutuhkan 3 hari untuk melintasi jarak 8.000 mil dan mencapai wilayah negeri segudang setan. Ki iblis yang sangat padat. Lu Ming menemukan bahwa ki iblis di negeri iblis yang tak terbatas sangatlah kaya. Demonic ki sebenarnya adalah sejenis energi langit dan bumi. Prajurit dapat menyerap dan menyempurnakannya, tetapi jika mereka tidak mengembangkan teknik iblis, akan sangat sulit untuk menyerap dan menyempurnakannya. Itu jauh lebih lambat dibandingkan menyerap energi alami. Namun, jika dia mengembangkan teknik iblis, dia akan menjadi seperti ikan di air ketika dia menyerap ki iblis. Kultivasinya akan lebih cepat. Oleh karena itu, negeri iblis yang tak terbatas adalah surga bagi para penggarap iblis. Sebagian besar prajurit di sini adalah penggarap setan. Tidak peduli hukum apapun yang mereka pahami, esensi sejati dan kekuatan Sein mereka semuanya mengandung kekuatan iblis. Tanah iblis yang tak terbatas dikatakan memiliki ribuan negara iblis. Di antara mereka, ada 2 negara iblis terkuat, dan negara iblis kuno adalah salah satunya. Lu Ming merenung dan mulai merencanakan rencana perjalanan selanjutnya. Ada negara iblis yang tak terhitung jumlahnya di negeri 10.000 iblis, dan mereka terbagi menjadi negara iblis tingkat rendah, negara iblis tingkat menengah, negara iblis tingkat tinggi, dan negara iblis super. Negara iblis kuno adalah negara iblis super. Itu sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan tingkat kaisar seperti klan He dan klan Heng. Sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak akan mudah menggunakan harta nasional negara iblis kuno. Pertama, dia harus pergi ke negara iblis abadi dan mengenal eselon atas negara tersebut. Hanya dengan begitu dia dapat menemukan cara untuk menggunakan peti mati iblis yang abadi. Lu Ming mengeluarkan kartu giok dan memasukkan kesadaran spiritualnya ke dalamnya. Sebuah peta otomatis muncul di benaknya. Ini adalah peta negeri segudang setan. Ini adalah peta yang diberikan kepada Lu Ming oleh kaisar. Sebagai seorang kaisar yang hebat, tidak aneh jika dia memiliki peta negeri segudang iblis. Di peta, wilayah puluhan ribu negara iblis muncul. Lu Ming memperhatikan sebentar, lalu naik ke udara dan terbang ke kejauhan. Ledakan, ledakan. Setelah terbang beberapa saat, Lu Ming mendengar suara gemuruh datang dari depan. Ada beberapa tokoh yang berkelahi. Ada lebih dari selusin tokoh yang saling bertarung. Demonic Ki melonjak dan lampu pedang menyala. Orang-orang yang berperang terpecah menjadi 2 kubu. Namun, jelas terlihat bahwa satu pihak lebih kuat. Dengan flash of the blade, seseorang terbunuh. Dalam waktu singkat, semua orang di satu sisi terbunuh. Sisanya mengenakan jubah hitam dan membawa pedang iblis di punggung mereka. Mata mereka tajam dan penuh kekejaman. Penggarap setan, karena pengaruh ki setan, memiliki kepribadian yang sangat aneh. Ada orang yang kejam, ada pula yang brutal, tetapi mereka semua memiliki satu kesamaan. Mereka yang berkultivasi di jalur iblis tidak akan berhati lembut, dan serangan mereka tegas dan kejam. Kumpulkan cincin penyimpanan orang-orang ini, cepat. Salah satu pemimpin berteriak ketika dia mengumpulkan cincin interspatial dari mereka yang terbunuh. Komandan,
Ada anak kecil di sana. Seseorang melihat Luming dan menatapnya dengan dingin. Hehe, aku cari penghasilan lain saja. Bunuh dia. Pemimpin kelompok itu mencibir. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Dalam sekejap, 7 hingga 8 pria berbaju hitam kekar mengepung Luming. Berat, serahkan cincin penyimpananmu dan biarkan mayatmu utuh. Seorang pria berjubah hitam berkata dengan dingin. Luming menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak menyangka akan menghadapi perampokan saat dia tiba di negeri segudang setan. Sebelum dia datang ke sini, dia telah mendengar bahwa negeri segudang iblis sangat kacau dan sebagian besar pembudidaya iblis suka berperang. Merupakan hal yang biasa bagi mereka untuk saling membunuh jika mereka tidak setuju satu sama lain. Hari ini, dia melihat bahwa memang demikian adanya. Namun, yang terkuat di antara orang-orang ini hanyalah seorang suci yang cerdas. Yang lain semuanya adalah seorang setengah biksu. Akan terlalu percaya diri jika merampoknya. Enyah, ayo pergi, Luming berteriak, dan aura orang suci mutlak meledak. Aura menakutkan menyebabkan ekspresi 7 atau 8 pria berjubah hitam berubah drastis. Orang suci absolut, dia adalah orang suci yang mutlak. Senior, tolong selamatkan hidup kami. Kami mempunyai mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai. Kami akan segera tersesat. 7 atau 8 pria kekar itu mengungkapkan ekspresi ketakutan yang luar biasa. Mereka hampir ketakutan setengah mati. Ini hanyalah perbatasan dari negeri iblis yang tak terbatas. Biasanya, tidak akan ada ahli di sini. Mengapa mereka sangat tidak beruntung bisa bertemu dengan seorang pria berpenampilan muda yang sebenarnya adalah seorang Saint sejati. Mereka berlari dan menghilang dalam sekejap mata. Luming tersenyum tipis. Dia tidak mau repot-repot menyerang orang-orang ini dengan kultivasi mereka. Ini hanyalah selingan kecil dalam perjalanan Luming ke negeri segudang iblis. Dia terus terbang, tetapi Luming kecewa karena dia sesekali bertemu perampok. Beberapa dari mereka ceroboh dan ingin menyerang Luming, tapi dia membunuh mereka dengan mudah. Setelah itu, budidaya tahap suci mutlak Luming tidak diragukan lagi terungkap saat dia terbang. Banyak perampok melarikan diri begitu mereka merasakan kultivasi Luming. Setelah terbang selama lebih dari 10 hari, Luming melewati beberapa negara iblis tingkat rendah dan menemukan bahwa hampir semuanya sedang berperang. Apa yang membuat Luming semakin tertekan adalah negara iblis tingkat rendah ini tidak memiliki susunan teleportasi. Mereka hanya bisa mengandalkan penerbangan. Setelah terbang beberapa hari lagi, mata Luming berkedip dan dia berhenti ketika dia melewati gunung iblis yang luas. Dia menemukan sebuah lembah dengan ki iblis yang sangat padat. Ki iblis yang begitu padat sangat cocok untuk tubuh Tirk surgawi untuk menyerap energi. Luming merenung. Sekarang, energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani Kaisar Langit hampir kosong, dan dia membutuhkan sejumlah besar energi untuk mengisinya kembali. Bahaya perjalanan ke negara iblis abadi ini tidak diketahui. Semakin kuat dia, semakin baik. Jika tubuh Kaisar Langit bisa pulih hingga 10%, maka peluangnya akan jauh lebih tinggi. Luming bergerak dan menuju ke lembah. Mengaum. Saat Luming mendekati lembah, auman binatang terdengar. Beberapa serigala raksasa berwarna hitam pekat menerkam Luming. Dia memiliki budidaya alam suci yang agung. Jantung Luming berdetak kencang. Serigala-serigala raksasa ini memiliki kekuatan seorang Saint yang agung. Ledakan. Luming melayangkan pukulan dan beberapa serigala raksasa menjerit kesakitan. Mereka dikirim terbang dan jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak. Mengaum, mengaum. Pada saat ini, lembah sedang gempar ketika lolongan dan raungan terdengar. Bab 2020 Kolam Setan. Di lembah, aumannya tidak ada habisnya, seolah-olah ada ratusan dan ribuan binatang. Pada saat yang sama, bumi bergetar, seolah ribuan tentara dan kuda sedang keluar dari lembah. Yang terkuat adalah calon kaisar. Sudut mulut Luming membentuk senyuman. Dia mengambil langkah maju dan memasuki lembah. Di depannya, sekelompok serigala raksasa menyerang Luming. Setidaknya ada beberapa ratus orang. Ada para Saint yang cerdas, para Saint yang agung, dan bahkan para Saint yang absolut. Tubuh serigala raksasa itu berwarna hitam pekat, dan mereka memancarkan aura iblis yang kental. Mata mereka dipenuhi keganasan saat mereka menerkam Luming. Boxennovel.com. Membunuh. Luming melambaikan tangannya dan energi Saint-nya terkondensasi menjadi tombak panjang. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing.
Tombak panjang itu menembus udara, mengeluarkan suara siulan yang tajam. Seketika, serigala raksasa itu dipaku ke tanah oleh tombak. Tidak peduli apakah dia adalah seorang biksu absolut, seorang biksu agung, atau seorang biksu yang cemerlang, mereka semua tetap sama. Mereka terbunuh dalam satu gerakan. Dalam sekejap, puluhan serigala raksasa dipaku hingga mati. Serigala raksasa lainnya mau tidak mau berhenti dan berhenti. Setelah mencapai alam suci, serigala raksasa secara alami memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi. Ia memandang Lu Ming dengan ketakutan. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Mati, Lu Ming berteriak dengan dingin. Matanya seperti dua pusaran hitam saat dia melemparkan ilusi jiwa. Pada saat ini, dia sepertinya telah berubah menjadi dewa kematian di mata serigala raksasa, membantai semua makhluk hidup. Wuh, serigala raksasa lainnya berteriak ketakutan dan perlahan mundur. Mengaum. Pada saat ini, suara gemuruh datang dari kedalaman lembah, mengguncang seluruh lembah. Lu Ming melihat ada sebuah gua besar di kedalaman lembah. Pada saat itu, seekor serigala yang sangat besar sedang berjalan keluar dari lembah. Serigala raksasa ini tingginya setidaknya 100 meter, seperti gunung kecil. Seluruh tubuhnya berwarna hitam pekat, seolah-olah terbuat dari baja, dan ki iblisnya sangat padat. Calon Kaisar. Lu Ming merasakan bahwa serigala raksasa itu berada di alam calon kaisar. Jelas sekali bahwa serigala raksasa ini adalah raja dari kawanan serigala raksasa ini. Ia mengambil satu langkah ke depan dan menyapukan pandangan dinginnya ke kawanan serigala, menyebabkan serigala raksasa lainnya gemetar dan bersujud. Manusia, kamu sedang mencari kematian. Raja serigala raksasa memandang Lu Ming dan berkata dengan suara dingin. Saat berikutnya, Raja serigala raksasa menendang keempat kakinya dan tubuh besarnya menerkam ke arah Lu Ming, menimbulkan bayangan besar. Dalam sekejap mata, serigala raksasa itu menerkam di depan Lu Ming, cakarnya setajam pisau, menebas Lu Ming. Lu Ming tersenyum tipis. Kekuatan sucinya melonjak dan sosoknya tiba-tiba keluar seperti seberkas cahaya dengan kecepatan yang luar biasa. Bas! Saat berikutnya, Lu Ming berada di atas kepala serigala raksasa itu dan dia meninjunya. Ledakan! Pukulannya mendarat tepat di kepala serigala. Serigala itu meratap dan tubuh besarnya jatuh ke tanah. Tanah berguncang dan lembah bergemuruh. Sebuah lubang besar muncul di tanah. Mengaum. Lu Ming belum menggunakan kekuatan penuhnya dalam pukulan ini, jadi serigala raksasa itu tidak mati. Ia meraung dan berjuang mati-matian. Lu Ming menginjak dan serigala raksasa itu meratap. Kepalanya membentur tanah lagi, menciptakan lubang besar. Jika kamu terus melawan, aku akan membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin, seluruh tubuhnya memancarkan niat membunuh yang sedingin es. Raja serigala raksasa bergidik. Ia tahu bahwa itu jauh dari tandingan Lu Ming. Jika Lu Ming ingin membunuhnya, semudah membalikkan tangannya. Manusia, apa yang kamu coba lakukan? Raja serigala raksasa bertanya. Saya akan berkultivasi di sini sebentar. Setelah beberapa saat, 11 pergi. Kalian tetap di luar saja. Jika kalian tidak setuju, aku akan membunuh kalian semua, dan aku masih bisa berkultivasi di sini. Lu Ming berkata dengan dingin. Apakah kamu benar-benar akan pergi setelah beberapa saat? Raja serigala raksasa bertanya. Omong kosong, siapa yang mau tinggal di tempat rusak ini? Lu Ming mengerucutkan bibirnya. Dia mengambil satu langkah ke depan dan berjalan menuju gua di kedalaman lembah. Di dalam gua itu, ki iblis bergulung dan sangat padat. Dan EBSP, Raja serigala raksasa melolong beberapa kali, tetapi pada akhirnya, dia tidak punya pilihan selain tetap berada di luar lembah dengan Wolfpack-nya. Ki iblis yang sangat padat. Lu Ming masuk ke dalam gua dan mengangkat alisnya. Ki iblis di sini lebih tebal dari yang dia bayangkan. Itu hampir nyata. Itu buah asal iblis. Tiba-tiba, Lu Ming melihat sebatang pohon kecil tumbuh di salah satu dinding gua. Di pohon kecil itu, ada 3 buah yang berwarna hitam seperti tinta. Fokus utama dari aula ramuan Dayan adalah penyempurnaan ramuan. Lu Ming secara alami telah membaca banyak buku di aula obat mujarab Dayan. Dia sangat akrab dengan semua jenis tanaman obat yang berharga dan harta surgawi dan duniawi. Secara alami, dia mengenali buah itu secara sekilas. Buah asal iblis adalah buah yang sangat langka dan berharga. Itu sangat berguna bagi mereka yang mengembangkan seni iblis. Mengkonsumsinya dapat memurnikan ki iblis dan meningkatkan kekuatan seseorang.
Namun, ketiga buah asal iblis ini jelas belum matang sepenuhnya. Namun, tampaknya buah-buahan tersebut tidak jauh dari kematangan. Menurut catatan, buah asal iblis hanya dapat tumbuh di tempat dengan ki iblis yang sangat padat. Sungguh luar biasa buah asal iblis bisa tumbuh di sini. Lu Ming berpikir sendiri dan kemudian mengukur gua itu. Gua itu sangat besar dan mengarah ke dalam. Lu Ming mengikuti jalannya dan segera, dia menemukan. Ada sebuah kolam kecil dengan air sehitam tinta, dengan gelembung-gelembung yang terus bermunculan. Air ini adalah ki iblis yang sangat padat. Ini adalah kolam setan. Sebenarnya ada kolam setan di sini. Tidak heran iblis ki begitu padat. Lu Ming memperlihatkan ekspresi gembira. Kolam setan adalah tempat kelahiran setan ki. Akan ada aliran iblis ki yang tak ada habisnya yang memancar keluar. Meski hanya kolam setan kecil, ki iblis yang dikandungnya sudah sangat kaya. Pantas saja bisa menghasilkan buah asal iblis. Tak heran jika ada sekawanan serigala raksasa yang menjaga tempat ini. Dengan pikiran, tubuh jasmani Kaisar Surgawi muncul. Lu Ming mengaktifkan teknik kultivasinya dan mengendalikan tubuh Tirk Surgawi untuk menyerap ki iblis. Ki iblis di sini sangat padat, dan efeknya lebih baik daripada menyerap batu permata mentah secara langsung. Ki iblis di sekitarnya berkumpul menuju tubuh jasmani Kaisar Surgawi dalam hiruk-pikuk, berubah menjadi energi untuk penyimpanan. Begitu saja, hari-hari berlalu. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu, dan energi dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi telah mencapai sekitar 3%. Kecepatan ini sudah sangat cepat. Di masa lalu, Lu Ming menghabiskan lebih dari setengah tahun untuk menyimpan 12% energi di tubuh Tirk Surgawi. Pada hari ini, sekelompok orang tiba di luar lembah. Orang-orang ini membawa pedang iblis di punggung mereka dan tubuh mereka dipenuhi aura pembunuh. Mata mereka setajam pisau. Menghitung hari, buah asal iblis di sini akan segera matang. Saatnya memilihnya. Pemimpin kelompok itu, seorang pria kekar, berbicara. Orang ini memiliki aura yang kuat dan memiliki budidaya calon kaisar. Namun, ada sekelompok serigala iblis di lembah ini. Tidak mudah menghadapinya. Kata orang lain, apa susahnya? Hanya ada satu calon kaisar Mo Wolf di kelompok Mo serigala ini. Kami memiliki 3 calon ahli kaisar. Itu cukup untuk memusnahkan kelompok serigala iblis ini. Pria kekar yang memimpin berkata dengan dingin. Tidak buruk, kami akan menyelesaikannya sebentar lagi. Kata calon kaisar lainnya. Orang-orang ini mulai menunggu di luar lembah. Namun, mereka tidak tahu bahwa ada sekelompok orang lain yang melihat mereka dari awan di kejauhan. Bab 2021, Pertarungan. Tuan Muda, itu orang-orang dari Gunung Fiendlet. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di awan, seorang lelaki tua bertanya kepada Tuan Muda. Tuan Muda ini mengenakan pakaian sutra, dan dia memiliki penampilan yang bermartabat. Ini tidak mudah. Mari kita tunggu orang-orang dari Gunung Fiendlet bertarung dengan serigala raksasa di lembah terlebih dahulu. Kita tinggal duduk santai dan memetik manfaatnya. Tuan Muda itu tersenyum tipis. Boxennovel.com. Tuan Muda itu bijaksana. Orang-orang di samping Tuan Muda segera menyanjungnya, yang membuat Tuan Muda cukup senang. Waktu berlalu, dan setengah hari berlalu. Lakukan. Di pintu masuk lembah, pemimpin Gunung Fiendlet melambaikan tangannya. Setelah itu, sosoknya berkedip dan mereka bergegas ke lembah. Mengaum, mengaum. Begitu mereka bergegas ke lembah, mereka ditemukan oleh serigala raksasa di lembah. Segera, ratusan serigala raksasa, di bawah kepemimpinan Raja Serigala Raksasa, menyerang orang-orang dari Gunung Fiendlet. Bas, bas. Di Gunung Pedang Iblis, 2 calon kaisar bergegas menuju Raja Serigala Raksasa, sementara calon kaisar lainnya bergegas menuju serigala raksasa lainnya bersama yang lainnya. Lembah itu langsung jatuh ke dalam pertempuran yang kacau balau. Meskipun jumlah orang dari Gunung Fiendlet lebih sedikit, kekuatan mereka jelas lebih kuat. Orang-orang yang datang ke sini setidaknya berada di alam suci agung, dan setengah dari mereka berada di alam suci absolut. Di bawah kepemimpinan calon kaisar, sejumlah besar serigala raksasa dibunuh. Raja Serigala Raksasa juga berada dalam posisi yang tidak menguntungkan melawan kedua calon kaisar. Lu Ming tentu saja mendengar keributan di luar. Namun, mata Lu Ming berkedip. Dia tidak keluar tetapi terus mengendalikan tubuh Tirk Surgawi untuk menyerap aura iblis. Tidak lama kemudian, suara pertempuran di luar perlahan mereda.
Di bawah pengepungan dua calon kaisar, kepala Raja Serigala Raksasa dipotong oleh pemimpin pihak lain. Lebih dari separuh serigala raksasa lainnya juga terbunuh, dan sisanya berpencar dan melarikan diri dari tempat itu. Haha, buah asal iblis. Mata pemimpin Gunung Fienblade menunjukkan ekspresi serakah saat dia melihat ke gua tempat Lu Ming berada. Kamu ingin mendapatkan buah asal iblis hanya dengan kemampuanmu. Saat ini, suara dingin datang dari luar lembah. Kemudian, dengan cepat, sekelompok orang bergegas ke lembah. Itu adalah sekelompok orang yang berada di awan. Wajah pemimpin Gunung Pedang Iblis berubah. Dia memandang ke arah Cilde Muda dan yang lainnya, menunjukkan sedikit kewaspadaan. Siapakah kalian ini? Apakah kamu mengenali ini? Sebuah tanda hitam muncul di tangan Tuan Muda. Saat orang-orang di Gunung Fienblade melihat tanda ini, ekspresi mereka berubah drastis. Kalian berasal dari negara iblis abadi. Pemimpin Gunung Fienblade berteriak. Negara iblis kuno adalah negara iblis super. Orang harus tahu bahwa hanya ada dua negara iblis super di seluruh negeri iblis yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing dari mereka sangat kuat dan merupakan penguasa sejati. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh gunung pedang iblis mereka. Oh, jadi kamu ahli dari negara iblis abadi. Maafkan kekasaran saya. Karena Anda telah mengincar buah asal iblis, kami akan membiarkan Anda memilikinya. Pemimpin Gunung Fienblade memperlihatkan senyuman jelek di wajahnya. Dia sangat tidak rela dalam hatinya. Beri jalan. Bangsa Luo kuno tidak membutuhkan Anda untuk menyerah. Apa yang kuinginkan, aku ambil saja. Serang dan bunuh semua sampah ini. Suara acuh tak acuh Tuan Muda terdengar. Membunuh. Orang-orang di sekitar Tuan Muda segera menyerang orang-orang dari Gunung Fienblade. Isi daya. Pemimpin Gunung Pedang Iblis itu meraung dan berubah menjadi pedang iblis, ingin bergegas keluar. Namun saat berikutnya, dua sosok menghalanginya. Calon kaisar, kedua tokoh itu sama-sama calon kaisar. Apa yang membuatnya putus asa adalah dua calon kaisar dari Gunung Pedang Iblis lainnya menghadapi situasi yang sama dengannya. Mereka masing-masing dihadang oleh dua calon kaisar. Tuan Muda telah membawa sejumlah besar ahli, setidaknya 6 calon kaisar. Kami sudah melepaskan buah asal iblis. Mengapa kamu masih mencoba membunuh kami? Pemimpin Gunung Fienblade meraung dengan enggan. Hahaha, sungguh sebuah lelucon. Anda lahir di negeri 10.000 setan, namun Anda masih menanyakan pertanyaan seperti itu. Membunuh. Membunuh. Teriak Tuan Muda itu. Semua bawahannya menyerang orang-orang dari Gunung Fienblade. Anak buah Tuan Muda jelas lebih kuat. Seketika, orang-orang dari Gunung Fienblade terbunuh satu demi satu. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Tidak lama kemudian, penduduk Gunung Fienblade mengikuti jejak serigala raksasa tersebut. Mereka bahkan lebih sengsara daripada serigala raksasa. Tidak satu pun dari mereka yang lolos dan semuanya tetap di sini. Di negeri iblis yang tak terbatas, pertempuran seperti itu terlalu normal. Apalagi saat mereka menemukan harta karun, pertarungannya akan semakin brutal. Oleh karena itu, para penggarap jahat di negeri dengan banyak sekali iblis umumnya lebih kuat dalam pertempuran. Dalam pertempuran di level yang sama, kekuatan tempur mereka mungkin lebih kuat daripada orang-orang di Gunung Yuan. Dan EBSP, Tuan Muda menyimpan cincin penyimpanan dan tersenyum dingin. Dia tidak peduli sama sekali dan kemudian memimpin semua orang menuju gua. Mata mereka berbinar begitu memasuki gua. Ketiga buah asal iblis belum matang. Namun, mereka akan matang dalam waktu setengah jam. Seorang lelaki tua menghakimi. Mengapa ki iblis di sini terus mengalir ke dalam gua? Tiba-tiba, beberapa orang menemukan masalah. Ki iblis di sini telah berkumpul menuju gua. Ini jelas tidak normal. Mereka pernah mengirim ahli untuk menyelidiki dan mengetahui bahwa ada kolam setan di kedalaman gua. Iblis ki seharusnya terus menyebar keluar. Ada seseorang di dalam. Setiap orang memiliki pemikiran yang sama. Mata Tuan Muda itu bersinar dengan niat membunuh. Ayo pergi dan lihat. Tuan Muda berkata dengan dingin. Kelompok itu masuk ke dalam gua. Segera, mereka tiba di kolam iblis dan melihat Lu Ming. Ki iblis yang melonjak terus-menerus berkumpul menuju tubuh jasmani Kaisar Surgawi. Setelah lebih dari 10 hari penyerapan, ki iblis di kolam iblis hampir mengering. Golem ini luar biasa. Itu benar-benar dapat menyerap ki iblis. Ki iblis di kolam iblis hampir mengering. Itu tidak mungkin diserap oleh golem ini, kan? Itu adalah harta karun.
Kerumunan sedang berdiskusi panas. Mata tuan muda itu dipenuhi dengan keserakahan. Berat, kamu sebenarnya berani diam-diam menyerap ki iblis di sini. Kamu benar-benar mencari kematian. Pemuda itu berkata dengan dingin. Pada saat ini, Lu Ming membuka matanya dan dengan santai melihat sekeliling sebelum mengucapkan sepatah kata pun, pergilah. Wajah tuan muda langsung menjadi gelap. Berat, kamu sedang mencari kematian. Tuan muda, aku akan membunuhnya. Kata seorang pria kekar di alam Sein Absolut. Mari kita lumpuhkan dia dulu dan lihat rahasia apa yang dia miliki. Tuan muda memerintahkan. Dipahami. Pria kekar yang berada di tingkat Sein Absolut itu menganggukkan kepalanya. Kemudian, tubuhnya bergerak seperti elang yang menerkam mangsanya sambil menerkam ke arah Lu Ming. Cakarnya seperti pisau saat dia meraih Lu Ming dengan kecepatan yang mencengangkan. Membunuh. Cahaya pedang. Lu Ming tiba-tiba berteriak. Dua cahaya pedang keluar dari matanya dan menyerbu ke dalam tubuh pria kekar di tingkat Sein Absolut. Pria kekar itu menjerit kesakitan dan jatuh ke tanah. Dia mengejang beberapa kali dan berhenti bernapas. Dia sudah mati. Ekspresi tuan muda dan yang lainnya berubah. Seorang ahli Sein Absolut meninggal begitu saja. Teknik macam apa ini? Tuan muda, hati-hati. Anak ini tidak sederhana. Seorang calon kaisar berkata dengan ekspresi serius. Bab 2022, bunuh mereka semua. Tidak sederhana. Berapa umurnya? Seberapa kuat dia? Bagaimana dia bisa lebih kuat dari calon kaisar? Ayo serang bersama dan hancurkan budidayanya. Saya ingin dia berlutut di depan saya dan memohon belas kasihan seperti anjing. Tuan muda itu meraung. Membunuh. Begitu tuan muda selesai berbicara, bawahannya melangkah maju satu demi satu. Aura kuat mereka menekan ke arah Lu Ming. Dia benar-benar mencari kematiannya sendiri. Boxennovel.com. Lu Ming menggelengkan kepalanya sedikit. Dia ingin terus mengendalikan tubuh jasmani kaisar surgawi untuk menyerap ki iblis, tetapi dia harus berhenti sekarang. Dengan lambaian tangannya, tubuh fisik Tirk surgawi disingkirkan. Lu Ming berdiri, dan aura kuat memenuhi udara. Kamu hanya berada di alam Sein Absolut. Mati. Seorang calon kaisar berteriak dengan dingin. Sosoknya seperti sambaran petir, bergegas menuju Lu Ming. Dia bergerak cepat, tapi Lu Ming lebih cepat. Dia menunjuk jarinya. Seperti yang ditunjukkan jari ini, suara siulan yang menakutkan terdengar di angkasa, seolah-olah ruangan itu akan ditembus. Semua serangan dan pertahanan calon kaisar rapuh di bawah jari ini. Tidak, calon kaisar ketakutan saat melihat jari Lu Ming membesar di depan matanya. Dia ingin menghindar tetapi dia menyadari bahwa itu sudah terlambat. Puff! Jari Lu Ming menyentuh glabella pria itu. Sebuah kekuatan mengerikan meledak dan kepala pria itu tertusuk. Jiwanya berubah menjadi abu karena serangan ini. Tidak hanya itu, kekuatan jari terus melesat ke belakang dengan bekas darah, menembus beberapa orang lagi. Ses! Orang-orang lainnya tersentak dan ekspresi mereka berubah. Satu langkah untuk membunuh calon kaisar, kekuatan tempur seperti itu terlalu menakutkan. Ayo serang bersama. Tuan muda itu meraung dengan marah. Ledakan, ledakan. Semua orang meledak. Setidaknya 7 calon kaisar dan beberapa orang suci absolut menyerang. Segala jenis serangan ditujukan pada Lu Ming. Bas. Pada saat itu, halo muncul di tubuh Lu Ming. Itu adalah cahaya kekacauan. Ini adalah cahaya hukum. Cahaya kekacauan, orang ini adalah putra kekacauan. Anak kekacauan. Banyak orang berteriak ketakutan. Sungguh sulit dipercaya. Pemuda yang mereka temui secara acak di sini sebenarnya adalah putra kekacauan dan bahkan telah menyempurnakan cahaya kekacauan. Cahaya kacau Lu Ming mengelilinginya. Serangan di sekelilingnya tidak berpengaruh padanya karena semuanya terhalang oleh cahaya kacau. Lu Ming menggerakkan tubuhnya dan bergegas menuju 2 calon kaisar, sambil menunjuk 2 jari secara berurutan. Puff, puff. Kedua calon kaisar ini mengikuti jejak calon kaisar sebelumnya, tertusuk oleh kekuatan jari dan mati di sini. Pergi, cepat pergi. Tuan muda, lari. Orang-orang lainnya berteriak ketakutan. Mereka tidak berani terus bertarung dengan Lu Ming. Putra kekacauan, yang telah menyempurnakan cahaya hukum, terlalu menakutkan. Tidak mungkin mereka bisa menjadi tandingannya. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya akan menemui kematian. Pada saat ini, Tuan muda sudah sangat ketakutan. Dia ditarik oleh calon kaisar dan melarikan diri. Kalian semua, tetap di sini.
Lu Ming berkata dengan dingin. Saat tubuhnya melintas, dia mengarahkan jarinya lagi dan calon kaisar lainnya terbunuh. Kecepatan Lu Ming secepat kilat. Dia bisa membunuh calon kaisar dengan setiap serangan. Calon kaisar biasa akan dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Tuan Muda telah membawa 8 calon kaisar bersamanya. Dalam sekejap, Lu Ming telah membunuh 7 dari mereka. Hanya satu yang tersisa, dan dia melarikan diri bersama Tuan Muda. Suara mendesing. Suara mendesing. Kali ini, Lu Ming mengacungkan puluhan jari dalam sekejap. Seluruh langit dipenuhi bayangan jari dan kekuatan jari. Kekuatan jari menyapu, dan orang-orang yang tersisa jatuh satu persatu. Karena orang-orang ini ingin membunuhnya, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Apalagi orang-orang ini sepertinya memiliki latar belakang yang luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Lu Ming berada di negeri iblis yang tak terbatas. Jika dia membiarkan orang-orang ini pergi, mereka pasti akan membalas dendam. Ini akan sangat merugikan rencana masa depan Lu Ming. Karena itu, dia hanya bisa membunuh. Satu demi satu, sosok-sosok itu jatuh ke tanah. Segera, hanya Tuan Muda dan calon kaisar yang tersisa. Saat ini, wajah Tuan Muda seputih salju, tanpa warna apapun. Meskipun calon kaisar telah membawanya keluar gua, mereka masih dicegat oleh Lu Ming di lembah. Jangan bunuh aku. Saya dari negara iblis abadi. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Tuan Muda itu meraung. Lebih buruk lagi bagiku jika aku tidak membunuhmu. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengacungkan jarinya dan jari kesengsaraan yang sangat besar terbentuk, menimpa Tuan Muda dan calon kaisar terakhir. Pemuda itu meraung dan mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dia adalah seorang suci mutlak di tingkat atas, dan tubuh spiritualnya adalah tubuh spiritual bumi tingkat atas. Dia adalah favorit surga yang langka. Selain itu, dia bahkan mengeluarkan senjata raja untuk membela diri. Jelas sekali bahwa identitas orang ini tidak biasa. Maka dia tidak boleh dibiarkan hidup. Dan EBSP, jari kesengsaraan primal chaos hancur. Perlawanan keduanya sia-sia, dan mereka menjadi debu. Kemudian, sosok Lu Ming melintas dan dia menyimpan cincin penyimpanan semua orang. Tentu saja, Lu Ming juga menyimpan senjata kedaulatan Tuan Muda. Lu Ming kemudian menunggu di sana selama setengah jam. Setengah jam kemudian, buah asal iblis itu matang. Lu Ming memetik buah asal iblis dan terbang ke langit, meninggalkan tempat itu. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Siapa yang tahu kalau pasukan pihak lain akan datang ke sini. Lagi pula, ki iblis di kolam iblis hampir terserap. Energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani Kaisar Langit hampir mencapai 4%, dan ini merupakan hasil panen yang luar biasa. Setelah itu, Lu Ming terbang dengan kecepatan penuh menuju kerajaan iblis tingkat menengah terdekat. Seharusnya ada formasi teleportasi di kerajaan iblis tingkat menengah. Negeri segudang iblis sangat luas dan tak terbatas, tidak lebih kecil dari Gunung Yuan. Jika mereka terbang ke sana, itu akan memakan waktu yang tidak diketahui. Setelah terbang beberapa hari lagi, Lu Ming, yang sedang terbang, tiba-tiba berhenti. Itu karena ada lampu merah ungu kehitaman yang terbang ke arah mereka dengan kecepatan tinggi. Bahkan dari kejauhan, Lu Ming dapat melihat bahwa itu adalah seorang wanita cantik. Dia mengenakan gaun ungu ketat, yang memperlihatkan sosok Inya. Dia adalah wanita yang penuh godaan. Namun saat ini, wanita ini sedikit panik dan terbang dengan kecepatan tinggi. Suara mendesing. Suara mendesing. Di belakang wanita itu, seberkas cahaya melintas di langit, terbang ke arahnya. Jelas sekali wanita ini sedang dikejar. Saat ini, wanita cantik itu juga melihat Lu Ming. Dia terus terbang ke arahnya dan berkata, jika kamu membantuku memblokir orang-orang di belakangku, aku tidak akan menganiaya kamu. Meskipun dia terlihat sedikit panik, ada sedikit nada arogansi dingin dalam suaranya. Bagi Lu Ming, sepertinya dia diperintahkan untuk melakukan sesuatu. Lu Ming mengerutkan kening. Sosoknya melayang mundur dan terbang ke arah lain, menjauhkan dirinya dari keindahan mutlak. Dia tidak punya hubungan keluarga dengan wanita ini dan dia tidak ingin menjadi orang yang ikut campur. Jika kamu membantuku dengan cepat, 11 pasti akan memberimu imbalan yang besar. Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Wanita muda itu memanggil dengan cemas ketika dia melihat Lu Ming mundur.